Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Oktaviani Tambah dengan NIM J1A118022, kelas R001, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan yang diampu oleh Bapak Mursyid SGZ MSI. Berikut penjelasannya. Saya akan mereview jurnal dengan judul Penghambatan Peningkatan Kadar Kolesterol pada Diet Tinggi Lemak oleh Epigallocatechin galatae atau EGCG, teh hijau klon GMB4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Epigallocatechin galatae atau EGCG, teh hijau klon GMB4 dalam menghambat peningkatan kadar kolesterol pada tikus galur pistar jantan yang diberi diet tinggi lemak. Berdasarkan data WHO, diperkirakan 3,8 juta pria dan 3,4 juta wanita di seluruh dunia setiap tahun meninggal karena penyakit jantung koroner PJK. Aterosklerosis merupakan kontribusi utama terhadap patogenesis terjadinya penyakit jantung koroner, yang menjadi penyebab utama kematian. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan progresivitas aterosklerosis adalah dislipidemia. Diet tinggi lemak dan obesitas merupakan salah satu pencetus dislipidemia. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah atau yang disebut dengan hiperkolesterolemia merupakan satu dari beberapa faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Hiperkolesterolemia dapat mengganggu fungsi endotel dan mengakibatkan peningkatan produksi radikal bebas. Radikal ini menonaktifkan oksida nitrit, yaitu faktor endotel relaxing utama. Apabila terjadi hiperlipidemia koronis, lipoprotein tertimbun dalam intima. Pemajanan terhadap radikal bebas ini menyebabkan oksidasi LDL-C yang berperan mempercepat terjadinya ateromatosa. Salah satu bahan alam yang berpotensi sebagai antioksidan dan antiinflamasi adalah EGCG yang diisolasi dari tanaman teh Camellia sinensis. Lembaga Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gabungan Ciwidey Bandung, Jawa Barat, di mana dari 100 gram teh hijau tersebut terdapat 14-16% isolat golongan senyawa katekin. Dan sudah dilaksanakan studi secara in vitro, untuk itu perlu dilaksanakan secara in vivo untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh EGCG sehingga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pencegahan aterosklerosis. Metode penelitian ini yaitu terdiri dari desain penelitian. Penelitian ini termasuk eksperimental, laboratorik, dan penentuan objek penelitian dengan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan, yaitu yang pertama, perlakuan tikus dengan diet pakan standar. Kedua, tikus dengan diet tinggi lemak. Perlakuan ketiga yaitu tikus dengan diet tinggi lemak ditambah EGCG 1 mg per kilogram berat badan. Perlakuan keempat yaitu tikus dengan diet tinggi lemak ditambah EGCG 2 mg per kilogram berat badan. Perlakuan kelima yaitu tikus dengan diet tinggi lemak ditambah EGCG 8 mg per kilogram berat badan. Perlakuan ini dilaksanakan selama 60 hari. Prosedur penelitian: pertama, pembuatan pakan tikus. Pakan standarnya yang terdiri dari pakan ayam dengan kandungan air, protein, lemak, serat, abu, Ca, fosfor, antibiotika, kosidiostat 66,6% dan tepung terigu 33,4%. Diet tinggi lemaknya yang terdiri dari pakan standar, pakan ayam 57,3% dan tepung terigu 31,8%.
ditambah kolesterol 1,9%, asam kolat 0,1%, dan minyak babi 8,9%. Perlakuan pada hewan coba. Sebelum perlakuan, tikus diadaptasi pada kondisi laboratorium selama 2 minggu. Tikus dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Pakan tikus diberi secara oral, sedangkan EGCG diberikan melalui sonde 1 kali sehari. Kemudian berat badan ditimbang setiap 1 minggu. Setelah 60 hari, perlakuan tikus dipuaskan semalam. Kemudian ditimbang berat badannya. Tikus dieutanasia dengan kloroform dosis tinggi dan dilakukan pembedahan. Prosedur pemeriksaan kadar kolesterol serum puasa dengan pengambilan darah dari jantung lebih kurang 3 mili, lalu diputar menggunakan sentrifugator dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit, dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Kemudian diambil serumnya. Pengukuran kadar kolesterol dengan spesifik kalorimetrik assay. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Pada diagram pertama ini kita dapat melihat hasil penelitian berat badan sebelum dan sesudah perlakuan. Dari hasil penelitian, perbandingan berat badan awal dan akhir pada masing-masing kelompok perlakuan, tidak ada perbedaan peningkatan berat badan pada kelompok perlakuan. Sehingga pada penelitian ini, EGCG tidak memiliki efek pada penurunan berat badan. Hal ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada asupan pakan yang dapat dilihat pada diagram hasil kedua ini, di mana pada asupan pakan akhir tidak ada pengaruh signifikan antara kelompok kontrol positif pemberian diet tinggi lemak dengan kelompok pemberian EGCG. Kemudian dapat dilihat diagram hasil ketiga, yaitu perbandingan kadar kolesterol darah pada masing-masing kelompok hewan coba. Dengan perbedaan yang signifikan ditandai dengan asteriks atau tanda bintang. Dari tabel ini dapat dilihat pengaruh EGCG terhadap kadar kolesterol, dan kadar kolesterol menurun signifikan sebesar 55% pada dosis 8 mg per kilogram berat badan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Pada penelitian ini, EGCG dapat menghambat peningkatan kadar kolesterol darah. Padahal dalam komponen diet yang diberikan pada tikus percobaan terdiri dari pakan standar, pakan ayam 57,3% dan tepung terigu 31,8%, ditambah kolesterol 1,9%, asam kolat 0,1%, dan minyak babi 8,9%. Pemberian pakannya setiap hari dan selama 8 minggu. Jika kita lihat seperti pada diagram ketiga, pada kelompok yang diberi diet tinggi lemak tanpa EGCG, kadar kolesterolnya tinggi karena memang konsumsi setiap harinya mengandung kolesterol, dan pada kelompok yang diberi diet tinggi lemak dan EGCG terdapat pola penurunan. Semakin tinggi dosis, semakin menurun kadar kolesterolnya, dan pada dosis 8 mg per kilogram berat badan sudah hampir mendekati kelompok yang tidak diberi diet tinggi lemak. Kolesterol merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskuler akibat adanya oksidasi LDL kolesterol, dan beberapa penelitian telah meneliti pengaruh katekin teh hijau dan dalam menurunkan risiko PJK karena komponen bioaktifnya sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan katekin dapat menghambat peroksida lipid dan oksidasi LDL secara in vitro. Katekin juga dikatakan menurunkan kadar kolesterol pada tikus dan hamster. Dan dijelaskan juga bahwa penurunan lemak plasma sebagian karena penghambatan pada absorpsi di intestinal. Gomikawa dan Ishikawa 2002 menjelaskan bahwa katekin mensupresi LDL oleh CuSO4 studi in vitro dan oksidasi plasma in vivo setelah minum polifenol teh hijau. Kemudian mengenai bioavailabilitasnya juga ada yang meneliti di mana konsentrasi polifenol teh hijau ada dalam tubuh setelah mengonsumsi. Dan penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa katekin menurunkan plasma kolesterol dan
absorpsi kolesterol. Dapat disimpulkan bahwa EGCG yang merupakan komponen terbesar dari katekin teh hijau mampu menghambat peningkatan kadar kolesterol yang merupakan faktor risiko kardiovaskular. Akhir kata dari saya, mohon maaf dalam pengucapan banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.